Selamat pagi JKM Mawar Sharon. Senang pagi hari ini bisa berjumpa kembali, satu buah kesempatan yang istimewa. Dan pagi hari ini saya juga ingin menyapa buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah JKM Mawar Sharon secara online. Welcome, selamat datang. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan jadi berkat buat kita. Dan saya merasa dalam 2 minggu terakhir ini, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan selama bulan ini. Kita bulan ini belajar tentang healthy priorities, dan di minggu pertama, saya ingat Pastor David menyampaikan tentang satu saja yang perlu. Kita belajar dari Maria, bagaimana Maria memilih satu saja yang perlu, yaitu duduk diam di bawah kaki Yesus. Lalu minggu lalu Pastor Yusuf menyampaikan tentang Raja Daud yang mengingini satu hal, yaitu diam, yang mengingini satu permintaan, yaitu diam di rumah Tuhan selamanya. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk membuka ayat tema kita bersama-sama. Saya mau mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu siap pagi hari ini belajar sesuatu? Siap? Yes. Yang excited sebelah sini saya belum dengar, yang sini mungkin belum makan mungkin. Nanti habis ini makan ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, Anda siap? Bisa kita buka Alkitab kita bersama-sama, mari kita baca dengan suara yang keras ya dalam hitungan ketiga. Ya, kalau belum muncul, kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Oke, terima kasih. Yuk, mari dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat ini ada sebuah pertanyaan, sebuah perintah untuk kita memperhatikan, dikatakan, tidak tahukah kamu? Atau di dalam bahasa Indonesia seringkali pakai kata, tidak sadarkah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi seringkali tanpa sengaja kita menjalani kehidupan kita ini tanpa kesadaran, tanpa pengertian yang sama. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah sharing firman Tuhan yang saya kasih judul, menyamakan nilai. Sama-sama, menyamakan nilai. Nah Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau menyamakan nilai itu ternyata punya efek, punya dampak yang begitu luar biasa pada saat kita ingin membangun hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang diberkati dengan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa nilai yang berbeda itu menyebabkan kita untuk sulit bergaul dengan intim. Memiliki nilai yang berbeda membuat kita kurang cocok untuk bergaul dengan orang tertentu. Saya minta Joel bisa sini bawakan raket pagi hari ini. Saudara, saya pertama kali menyadari tentang nilai itu karena saya suka main badminton, saudara. Saya tinggal di Amerika, di sana bermain badminton. Pada waktu tahun 2003-2004 saya mulai pulang ke Indonesia dan saya juga main badminton di sini. Oleh karena itu seringkali saya juga bawa raket supaya saya bisa main badminton. Satu kali senar raket saya putus. Dan kemudian saya memutuskan untuk menyenarkan di sini, di Semarang. Pada waktu saya ke toko senar, ke toko olahraga, saya bilang, saya mau betulin ini, saya mau beli senar raket yang terbaik.
Di sini ada yang main badminton? Kira-kira harganya berapa ya kalau senar raket ya? Berapa? 40.000, 50.000 mungkin ya, betul ya? 60.000, kurang lebih sekitar segitu harganya. Nah, pada waktu saya sampai di toko itu, saya bilang, saya mau perbaiki, tolong senarkan. Dia bilang, oke, harganya segini, dia sebut angka, katakanlah 60.000. Pada waktu itu tahun 2000 berapa itu? 2003, saya kaget luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya kaget? Bahkan bukan cuma kaget, saya shock dengarnya. Ada yang tahu nggak? Karena di Amerika itu saya juga pernah nyenarkan raket, saudara. Dan nyenarkan raket itu harganya $15. 15 US. Nah, oke, saya bisa ngerti di sana lebih mahal. Oke, saya bisa paham. Tapi ini ada bagian yang buat saya shock. Kalau Bapak Ibu pernah tinggal di Amerika atau tinggal di negara lain, negara 4 musim, mereka itu punya 2 harga Bapak Ibu. Jadi saya tanya harga senarnya berapa? Dia bilang harga senarnya $7. Berapa harganya? $7. Tapi ongkosnya untuk nyenarkan $8. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita di negara-negara seperti itu, untuk kita ada sesuatu yang rusak di rumah kita, dan kita manggil tukang, itu sesuatu yang mikir berkali-kali Bapak Ibu. Bisa ngerti nggak? Spare partnya mungkin harganya $10, tetapi ongkos betulinnya bisa 15. Bisa lebih mahal dari spare partnya. Bisa paham ya? Jadi di sana itu sangat menghargai yang namanya jasa. Sangat menghargai yang namanya waktunya orang. Bisa paham nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kalau mobil rusak itu kita sudah mikir spare partnya berapa, jasanya bisa lebih besar daripada spare partnya. Seperti itu. Dan waktu saya tanya berapa harga untuk nyenarkan raket, dia bilang 60.000. Saya tanya, harga senarnya berapa? Bapak Ibu tahu jawabannya toko bilang apa? 60.000. Terus ongkos untuk nyenarkannya berapa? Sudah termasuk. Saya syok. Berarti setiap hari orang kerja, waktunya sama dengan tidak berharga. Loh benar nggak Bapak Ibu? Di Amerika maupun di Indonesia Bapak Ibu, alat untuk nyenarkan raket itu sama persis Bapak Ibu. Alatnya sama persis, tekniknya sama persis, dan saya berani bilang orang yang di Indonesia keahliannya sama seperti yang di Amerika Serikat. Sama persis, waktunya sama persis. Kalau 20 menit ya 20 menit untuk nyenarkan raket. Tapi bedanya, di sana dihargai dengan harga yang mahal, di sini yang namanya waktu ternyata tidak ada harganya. Buat saya itu sebuah shock culture yang luar biasa, saudara. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang harus hidup dengan nilai yang berbeda. Pada waktu saya pertama kali kenal sama pacar saya, yaitu mamanya Joel. Thank you Joel. Thank you, beri tepuk tangan buat Joel ya. Thank you. Saya kaget, saudara. Saya dijemput jam berapa? Jam 7. Oke, jam 7. Kamu sampai mana? Sudah deket. Apa yang saya lakukan? Saya ambil handphone, saya bawa perlengkapan saya tunggu di depan kamar hotel, saya tunggu tuh loh. Kok enggak datang-datang ya? Kok enggak datang-datang ya? Terus karena penasaran akhirnya saya telepon. Kamu sampai mana? Bapak Ibu tahu jawabannya? Jawaban yang paling klasik, OTW. Hah? Kamu tadi bilang jam 7, terus sekarang jam 7 lebih kamu bilang di mana? OTW gitu. Saya pikir, wow, beda banget ya. Nilai kita berbeda sekali. Dan saya bersyukur selama masa pacaran, selama kita menikah, Bapak Ibu bisa bayangkan, perbedaan nilai bisa menyebabkan ya banyak
banyak beda pendapat, banyak berargumen juga ya Bapak Ibu ya. Bisa paham ya? Jadi nilainya beda bisa bikin bisa panas juga. Contoh lain lagi ya, bukan semuanya yang saya lakukan baik, saudara. Contoh lagi perbedaan nilai. Dulu waktu pertama kali di Indonesia, waktu kita belanja, saya kalau pilih baju, pilih celana, ini yang saya lakukan. Saya lihat dulu ke department store-nya harganya berapa, celananya berapa, kemejanya berapa, saya lihat-lihat dulu, wah ini bagus ya, baru saya coba. Kenal sama pacar saya kaget. Dia masuk toko, nggak lihat harga sama sekali. Dia bilang, itu bagus, coba. Saya bilang, kamu nggak lihat harga? Enggak. Yang penting lihat barangnya dulu, cocok apa enggak? Bagus apa enggak? Baru kemudian mikir harga. Saya pikir, loh, ada ya orang kayak gitu ya? Ada Bapak Ibu. Ya. Dan saya belajar, ternyata tidak semua yang saya pikir benar itu benar. Hal yang sama, bicara soal makanan, bicara soal pakaian, saya pikir yang penting hemat dulu. Yang penting uangnya yang paling hemat dulu. Kalau dia berpikirnya yang penting kualitasnya dulu, baru yang lain, baru harga. Gitu. Perbedaan nilai. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita selama menikah tidak ada satupun yang kompromi, tidak ada satupun yang mengubah nilai kita, bisa cocok nggak Bapak Ibu? Bisa langgeng nggak pertanyaannya? Jangankan langgeng ya, bisa intim nggak? Bisa dekat nggak? Amin? Bisa mengerti ya? Bisa mulai mengerti ya? Nah coba Bapak Ibu bayangkan, ketika Maria dan Marta datang kepada Tuhan Yesus, dan Maria memilih untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah coba bayangkan kita di posisi Maria. Kira-kira kalau kita nggak cocok dengan apa yang Tuhan Yesus ngomongkan, yang dia ajarkan, kira-kira kita betah nggak untuk duduk diam di bawah kaki Yesus? Bapak Ibu gimana? Bapak Ibu, kecuali Maria adalah seorang yang pengen tahu tentang kebenaran, pengen menghidupi kebenaran, dia bisa betah duduk di bawah kaki Yesus. Bayangin, kalau kita merasa itu tidak penting, bagaimana Maria itu bisa menghabiskan begitu banyak waktu duduk diam. Jadi pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama melihat keintiman dari sisi yang lain Bapak Ibu. Ya, selama 2 minggu ini kita belajar, kita harus membangun keintiman, harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Saya setuju banget, itu benar banget. Pagi hari ini saya mau kita belajar untuk melihat sisi yang satunya Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa kita tidak mungkin bisa dekat, bisa intim dengan orang yang nilainya beda. Yang kita anggap penting itu beda, susah loh Bapak Ibu. Ya, saya percaya kalau suami istri di sini menikah sudah tanya dulu nih. Coba pertanyaan yang paling penting kalau sebelum menikah apa? Saya selalu bilang di konseling pra pernikahan, pastiin dulu. Dia kalau tidur lampu nyala apa? Lampu mati. Kamu nggak tanya itu, seumur hidup bisa berantem gara-gara itu. Cuman gara-gara lampu nyala atau lampu mati ya. Kenapa? Beda nilai. Memberi ke orang tua itu penting apa enggak? Wah, buat saya penting banget. Buat saya, kalau kita ada berkat lebih baru ngasih orang tua. Nah, beda, ribet loh Bapak Ibu. Beda nilai. Jadi, saya kadang-kadang berpikir ya Bapak Ibu ya. Sudahkah kita mengenal Tuhan kita, itu bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau ajak kita untuk membuka sebuah perikop di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 12. Kita harus ingat Bapak Ibu bahwa tujuan akhir dari kekristenan adalah, ada yang tahu? Tujuan akhir dari kekristenan adalah menjadi serupa dengan Kristus.
Tujuan akhir dari kekristenan adalah menjadi serupa dengan Kristus. Setuju nggak Bapak Ibu? Kayaknya kok enggak begitu yakin ya. Saya tanya lagi, tujuan akhir kita mengenal Kristus adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pertanyaannya kenapa serupa itu begitu penting? Sekali lagi Bapak Ibu ya, saya mau kita untuk merenungkan. Kalau saya nggak suka dengan apa yang Tuhan Yesus suka, pertanyaannya, kalau saya nanti masuk surga, pernah nggak mikir gini, kira-kira saya bakal betah apa enggak ya? Cengli nggak saudara mikirnya? Loh, kalau saya nggak suka apapun yang dia suka, dan saya suka apapun yang dia nggak suka, kira-kira betah enggak untuk bergaul? Nggak betah pasti. Ya jangan-jangan kita bilang, Rasul Petrus, izin dong, saya minta mau pindah ruang aja deh. Kayaknya lebih enak yang di sana, ruangan satunya lebih enak daripada di sini gitu ya. Nggak cocok Bapak Ibu ya. Mari kita buka sama-sama belajar dalam Lukas pasal 5. Lukas pasal 5. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya mau ajak kita untuk membaca bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, ayat pertama. Ayat ganjil dan yang kedua dan selanjutnya Bapak Ibu kita semua membaca. Oke? Siap? Siap Bapak Ibu? Oke, mari kita baca ya. Lukas 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat kedua. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita berhenti sampai ayat ini ya. Sampai ayat 11. Nah Bapak Ibu, ini mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang membuat Petrus dan murid-murid yang lain itu ngalami namanya culture shock. Perbedaan nilai yang mereka lihat sendiri apa yang terjadi. Nah, kita akan coba lihat, belajar bersama-sama apa saja yang terjadi di dalam peristiwa ini sehingga Petrus ini melihat nilai-nilai yang baru yang sebelumnya dia tidak pernah pegang dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, pada waktu kita membaca, yang pertama di ayat 5 dikatakan bahwa tadinya Simon Petrus ini bilang, Guru,
telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Menarik Bapak Ibu, dia memakai kata memanggil Yesus dengan kata apa? Guru. Betul, guru. Panggilan yang sopan ya, panggilan yang baik, guru. Tapi kalau kita baca beberapa ayat setelah itu, ayat 8, perhatikan, di dalam perikop yang sama, ayat 8, dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata apa? Tuhan. Tadi bilangnya guru. Tadi barusan panggilnya guru. Sekarang panggilnya siapa? Tuhan. Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Jadi bisa lihat, seorang Petrus mengalami perubahan cara pandangnya terhadap pribadi Yesus luar biasa banget. Pertama dia bilang guru. Guru. Tetapi setelah mengalami ini, dia bilang Tuhan. Bisa lihat ya, Tuhan itu jauh lebih mulia, nilainya jauh lebih tinggi daripada guru. Bisa lihat ya, pertama dia bilang, oke guru, karena kamu yang suruh, ya udah aku lakukan. Yang pertama kita belajar, poin yang pertama adalah, yang dia pelajari dari Tuhan Yesus adalah, ketaatan ternyata lebih penting daripada pengalaman. Ketaatan lebih penting dari logika. Ketaatan lebih penting dari hasil masa lalu. Nah, Bapak Ibu berapa banyak di sini yang suka mancing? Saya tahu ada yang suka mancing di sini. Pak Andoyo suka mancing, Pak? Suka mancing? Ya, kok nggak ada yang ngaku ya? Tiba-tiba nggak ada yang ngaku. Suka mancing. Nah, Bapak Ibu kalau saya diajak sama Bapak Ibu untuk mancing, dan Anda sudah sering mancing, terus pada waktu lagi mancing, Bapak Ibu tahu bahwa saya ini tidak pernah mancing. Saya tidak suka mancing, saudara. Tidak suka mancing ikan. Dan tiba-tiba saya bilang, salah kamu, mestinya kamu taruhnya di sebelah kanan. Kira-kira Bapak Ibu akan ngomong apa? Pak Iman, tolong ya Pak, itu diterapkan di mimbar aja, khotbah aja bagus. Tapi kalau soal pancing-memancing, enggak usah ikut campur lah. Kira-kira seperti itu kan? Betul nggak? Saya ini lebih ahli loh. Simon itu nelayan yang pengalaman. Dia tahu betul tempat ikan di mana, saudara. Dan dikasih tahu sama orang yang tidak pernah menjala ikan sama sekali. Secara logis. Masuk akal nggak sih? Kenapa nelayan pergi di malam hari? Saya coba cari ya, saya coba cari. Kenapa kok ya nelayan malam hari? Karena satu, udaranya lebih dingin. Tidak terkena sinar matahari, ikan cenderung untuk berkumpul lebih dekat ke permukaan. Bukan di bawah danau. Dan jala yang dipakai para nelayan termasuk Petrus pada zaman itu adalah tipe jala yang bisa menjalannya itu cuma di sekitar permukaan. Jadi dia nggak bisa jala sampai dalam sekali, nggak bisa menjangkau yang dalam. Nah ini di posisi pagi hari, di mana ikannya kemungkinan sebesar sudah masuk. Karena di pagi hari ada banyak perahu, dan ikan akan menghindari perahu. Bisa paham ya? Bising, secara logis saja nggak masuk. Tetapi pada waktu Petrus mengikuti instruksi dari Tuhan Yesus, dia mendapati bahwa bukan jala mencari ikan seperti biasanya, ternyata hari itu yang terjadi adalah ikan mencari jala. Bahkan kalau kita baca di dalam kisah ini dikatakan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Wah, saya nggak bisa bayangkan. Kalau mulai koyak, itu berarti di luar dari kapasitas yang mereka pikirkan. Betul ya? Sudah tempatnya nggak masuk akal, waktunya nggak masuk akal, kemudian begitu dilakukan,
Jalan mereka hampir dan mulai koyak. Sehingga mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka membantunya. Ini kalau bicara tangkapan ikan, ini adalah tangkapan ikan yang belum pernah, saya percaya, belum pernah mereka rasakan, belum pernah mereka lakukan. Walaupun dalam tanda kutip mereka orang-orang yang sudah ahli di dalam nelayan, dalam menjala ikan. Bapak, di sini kita belajar bahwa Simon Petrus belajar di ayat 5, ketaatan itu lebih penting daripada pengalaman. Dari dia ngomong guru, begitu lihat hasilnya, dia bilang apa? Tidak bilang guru, dia bilang apa? Tuhan, gitu ya. Saya percaya nada bicaranya orang yang kagum banget. Tuhan, gitu loh. Bukan guru lagi, Tuhan, gitu. Soalnya kalau bukan Tuhan, gimana bisa kayak terjadi kayak begini? Itulah yang terjadi. Dan dia belajar bahwa sangat penting untuk dia mentaati apa yang jadi instruksi dari Yesus saat itu. Dan kita yang kedua, nilai yang kedua adalah yang terjadi setelahnya ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu, saya mikir ya, coba untuk mengerti. Dari nangkep ikan kok bisa tahu dia berdosa ya? Dia bisa menyimpulkan aku berdosa ini dari mana? Dia melihat sesuatu yang luar biasa ajaib, Bapak Ibu. Saya nggak tahu, Bapak Ibu punya pengalaman ini atau enggak, saya berdoa Bapak Ibu punya pengalaman seperti ini. Saya ngalami, saudara. Di mana Tuhan yang bekerja memberkati, saya sampai bingung. Ini kalau bukan Tuhan tidak mungkin, gitu loh, istilahnya begitulah. Ya saya berharap setiap dari kita punya pengalaman seperti itu. Kalau bukan Tuhan pasti nggak mungkin, intinya begitu. Dan Simon jadi menyadari yang melakukan ini bukan sembarang manusia. Yang ngasih perintah itu istilahnya perkataannya betul-betul mandi, betul-betul manjur, mantep gitu. Ini siapa ini yang bicara? Dan dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Tapi menarik kalau kita baca setelahnya, dikatakan Tuhan Yesus berkata pada Simon ayat 10, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Yang kedua kita belajar, perbedaan nilai yang kedua adalah kesadaran akan dosa adalah awal perjalanan bersama dengan Tuhan. Kesadaran akan dosa adalah awal dari perjalanan bersama Tuhan Yesus. Buat orang kebanyakan, kalau kita mengerti seberapa berdosanya kita, itu alasan untuk kita semakin dekat sama Tuhan apa semakin mundur? Biasanya semakin mundur ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu merasa tahu nggak layak, semakin, wah ngapain aku ke gereja kalau gitu? Ngapain hidupku sudah berantakan kayak begini, ngapain? Tetapi dia belajar suatu nilai yang baru, bahwa di hadapan Tuhan, pada saat orang itu menyadari dosanya, itu justru adalah pintu kasih karunia bekerja dalam hidupnya. Saya katakan sekali lagi, pada orang yang menyadari dosanya, itu adalah pintu atau start awal dia mengalami kasih karunia, pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya sering mendapati bahwa orang-orang yang merasa dalam tanda kutip, saya baik-baik saja kok. Saya tidak perlu ini, saya tidak perlu itu. Hidup saya sudah baik. Sulit untuk mengalami perubahan. Tapi orang yang istilahnya sudah kepentok, sudah di bawah gitu ya. Terus tiba-tiba melihat uluran tangan, Tuhan mau terima, itu langkah pertobatannya menjadi langkah pertobatan yang sungguh-sungguh, yang luar biasa. Dan itulah yang Tuhan ingin sampaikan. Bahwa dosa tidak harus menjadi penghalang kita. Secara manusia kita tahu, kita nggak bisa dekat sama Tuhan karena dosa. Tetapi justru Tuhan itu mau menunjukkan kesadaran akan dosa, justru membuat kita semakin sadar bahwa kita ini butuh juru selamat. Amin. Amin Bapak Ibu. Semakin ngerti kalau kita butuh.
Dan yang ketiga, Simon Petrus belajar memindahkan fokus dari diri sendiri kepada fokus kepada misi. Ayat 10. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan di ayat 11 berikutnya dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saya minta tim praise and worship bisa maju ke depan. Bapak Ibu coba bayangkan kita di posisi Petrus dan murid-muridnya. Bapak Ibu sudah kerja sudah puluhan tahun. Ya, nyoba usaha puluhan tahun. Suatu kali ada orang yang datang ke usaha Anda memerintahkan sebuah instruksi yang sederhana tampaknya. Tetapi begitu dilakukan, usaha yang Anda sudah geluti bertahun-tahun, yang nggak pernah ngalami omset kayak gitu, tiba-tiba ngalami omset 1 tahun dalam sehari. Bisa bayangkan nggak? Apa yang kira-kira jadi pemikiran Bapak Ibu? Ya umpama kalau saya tahu, misalkan contoh, di sini Pak Irawan dulu saya tahu punya bisnis sablon gitu ya. Ya pendapatan katakan sehari berapa? Tiba-tiba Bapak Ibu, ada orang dari partai politik datang. Pak saya pesen sablon. Sablon yang Bapak bisa berapa? Kerjain semua. Wah luar biasa. Ya bisa. Terus saya bilang, kurang Pak, tolong panggil seluruh anggota keluarganya suruh bantuin untuk nyablon. Dia bilang, oke tak minta orang-orang untuk bantuin. Dia bilang, kurang, tolong kasih tahu orang se-RT-nya Pak Irawan, bantuin kerjaan sablon ini. Supaya apa? Bisa menuhin ordernya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di tempat itu, ini kira-kira yang terjadi pada Simon Petrus dan teman-temannya. Saking banyaknya ordernya, saking banyak ikannya, dia harus minta tolong sama orang lain. Nggak bisa ini cuma dipegang satu orang yang masak gitu. Ini harus satu kampung masak semua gitu, baru bisa kepegang. Kira-kira kayak gitu, luar biasanya. Dan menariknya adalah, pada waktu dia sudah terima itu, hasilnya sudah ada. Tangkapan yang terbesar seumur hidupnya. Apa yang dia lakukan? Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Kok aneh ya? Kalau punya order, dapat proyek besar gitu, mestinya apa? Wah, cuan ini, cuan gede ini, cuannya belum pernah terjadi. Kira-kira besok Anda akan nelayan lagi nggak? Pasti, betul kan? Ini luar biasa banget nih, trennya bagus banget nih, bisnisnya bagus banget. Tapi yang terjadi, Simon Petrus mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang betul-betul mengubahkan nilainya. Sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia selalu berpikir, apa yang aku dapatkan hari ini, itu untuk keluargaku, aku harus hidupi keluargaku. Apa yang aku kerjakan harus untuk aku, untuk keluargaku. Gak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu. Tapi begitu dia bertemu dengan Yesus, dia bertemu dengan pribadi yang dia bilang gini, pribadi ini layak untuk terima hidup saya. Bukan cuman apa yang saya punya, tapi seluruh waktu saya, semua ini menjadi lebih tidak berharga dibandingkan dengan pengenalan dengan Yesus. Dan dia memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Dia mau bilang, dia menyadari hari itu bahwa perjumpaan mengenal pribadi yang memberi berkat jauh lebih berharga daripada berkatnya. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita, yang membutuhkan satu panggilan buat kita semua. Keintiman Bapak Ibu memerlukan yang namanya menyamakan nilai Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu ya? Kita nggak bisa sekedar, oh aku ingin ikut Tuhan, tapi aku nggak mau dipimpin sama dia.
Aku mau pakai nilaiku sendiri. Nggak bakal bisa, saudara. Menyamakan nilai bicara mengenai sikap hati kita mau berkata, Tuhan, aku mau mengikuti caramu. Amin. Amin, saudara. Saya punya pengalaman yang unik, saudara. Punya kesempatan 2 kali naik bis di 2 tempat yang berbeda. Yang satu namanya di negara Jepang. Ikut tur. Satu hal yang menarik buat saya di bis itu dia taruh jam yang jam yang manual itu loh, yang masih pakai jarum jam sama jarum menit gitu, saudara. Dia bilang kita akan di sini sampai jam 10.10. Dia bilang tujuin ini angka 10, ininya angka 2. Begitu nyampe angka itu, kalau Bapak Ibu belum kembali ke bus, kita akan pergi meninggalkan Bapak Ibu. Silahkan cari transport sendiri. Intinya begitu. Jadi ketepatan waktu itu nomor 1. Jadi saya perhatikan begitu jam 10.10 orang-orang sudah ketakutan ditinggal gitu ya. Daripada nyari taksi bayar lagi mahal, lari cepet-cepet gitu ya. Jadi nggak bisa bilang, halo di mana? Lagi OTW gitu. Wah, nggak bisa, saudara ya. Nah, kemudian pengalaman naik bis dari Semarang ke Jakarta, Bapak Ibu. Berhenti di satu tempat pemberhentian di Gringsing. Makan ya, saudara ya, makan. Silakan makan. Saya tanya sama kenetnya, Pak, kita dikasih waktu sampai kapan? Tahu jawabannya? Terserah. Gampang aja. Pokoknya nanti kita kumpul di sini. Saya bilang, waktunya berapa lama, Pak? Gak apa-apa, terserah. Ternyata saya baru kaget. Ternyata kernetnya yang ngumpulin penumpangnya, saudara. Jadi satu-satu diapalin gitu. Oh, ini belum. Oh, yang ini belum. Pulang lagi gitu, dicariin satu-satu. Oh, pantesan. Biasanya nggak nyampe-nyampe, saudara. Nggak nyampe-nyampe karena masih nyari penumpang, saudara. Saya pikir, 2 hal yang sama sekali bertolak belakang, saudara. Nah, saya coba berpikir, dalam kehidupan kita, sudahkah kita menjadikan Tuhan itu bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Rick Warren satu kali berkata begini, saya tidak peduli seberapa cantik, kaya, dan terkenalnya seseorang, kalau Yesus tidak pertama dalam hubungannya, sebenarnya dia tidak punya hubungan dengan Yesus. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya tidak peduli seberapa cantik, seberapa kaya, atau terkenalnya seseorang, kalau Yesus tidak pertama dalam hubungannya, sebenarnya dia tidak punya hubungan dengan Yesus. This is truth, saudara, kebenaran. Kalau Yesus tidak nomor 1, dia sama sekali bukan siapa-siapa dalam hidupmu. Itu yang dikatakan oleh Rick Warren. Dan saya berdoa pagi hari ini kita mulai ngerti kenapa beberapa orang kenal Tuhan dalam waktu yang mungkin relatif singkat. Tapi kita ngelihat hidupnya berubah transformasi, ngalami perubahan, ngalami mujizat, ngalami kasih karunia, dari satu kasih karunia, ngalami kasih karunia. Kenapa? Karena orang itu bersedia untuk menyamakan nilai. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saya satu hal percaya begini. Kalau kita berjalan sama Tuhan Yesus, Dia adalah pribadi yang sempurna. Amin. Bapak Ibu percaya Dia pribadi yang sempurna? Jadi kemungkinannya Tuhan Yesus menyesuaikan kepada saya, kemungkinannya adalah 0. Saya yang harus menyesuaikan sama Tuhan Yesus. Kalau saya sama istri saya berubah, dia juga harus berubah. Sama pasangan kita seperti itu. Sama-sama ada komprominya. Tapi sama Tuhan Yesus masalahnya, Dia sempurna. Kalau kita nggak mau menyamakan nilai, nggak mungkin kita betah, saudara. Dan saya mau tutup dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Mari kita baca sama-sama yuk yang terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin Bapak Ibu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya itu adalah bukan keinginan kita saja, tapi keinginan Tuhan buat hidup kita. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Syaratnya apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tempat yang tepat, hidup kita akan menjadi kehidupan yang stabil, kehidupan yang kokoh. Bukan berarti bahwa nggak ada masalah, tapi karena di tempat itu kita yakin bahwa kita ini sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu, bisa memerintahkan ikan untuk masuk jala, bukankah Dia pribadi yang sama juga memerintahkan berkat masuk di dalam rekening kita, masuk di dalam dompet kita, masuk di dalam rumah tangga kita. Amin. Persyaratannya bukan Tuhan ikut aku, tapi kita yang harus menyamakan nilai kita. Gak ada pilihan lain. Dan saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Amin. Mari ambil waktu, mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari hampiri Tuhan pagi hari ini. Renungkan kebaikan Tuhan. Dia menciptakan kita, firman Tuhan katakan, segambar dan serupa dengan Dia. Segambar dan serupa bicara mengenai sebuah potensi untuk kita bisa berfellowship dengan intim. Dia ciptakan kita bukan hanya untuk mengenal Dia dari kejauhan, tapi Dia menciptakan kita segambar dan serupa. Pagi hari ini pilihan ada di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau ambil undangan itu? Menjadikan Dia bukan hanya sebagai juru selamat, tapi menjadikan Dia sebagai Tuhan. Tuhan bicara soal mengatur hidup kita. Tuhan bicara mengenai menentukan nilai kita. Tuhan bicara mengenai mengatur prioritas kita. Tuhan bicara mengenai menguasai segala hal dalam kehidupan kita.